खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kembali di acara minggu ini bersama Huzur. Kami dengan segala hormat mempersembahkan sorotan dari sebuah mulakat bersama delegasi Ansar dari Amerika Serikat. Huzur memimpin sesi penutup Ijtima Waqfinau di Inggris juga. Kita mulai mulakat di hari Selasa, di mana Huzur Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz berkenan menerima anggota Majelis Ansarullah dari Amerika Serikat. Assalamualaikum, silakan duduk. Pada hari Selasa 21 April, anggota Majelis Ansarullah dari negara-negara bagian di wilayah Teluk di Amerika mendapat karunia bermulakat dengan Huzur Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz. Para anggota Ansarullah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat yang berlangsung di Islamabad. Selama mulakat, semua peserta berkesempatan memperkenalkan diri dan mengajukan pertanyaan seputar keimanan dan hal-hal terkini. Kadang-kadang karena rasa cinta sangat besar kepada orang tua, kita melihat mereka dalam mimpi. Setelah mereka wafat, bagaimana kita dapat mengembangkan cinta yang sama kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam serta Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dan para khalifah supaya dapat berjumpa dalam mimpi? Huzur bersabda, dari masa kecil hingga dewasa, bahkan sampai usia berapapun, ada hubungan batin yang kuat dengan orang tua di sepanjang hidupnya. Ada keterikatan pribadi. Maka kita pun seharusnya mengembangkan hubungan dan kecintaan yang serupa, namun tidak harus melalui mimpi. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda bahwa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, ini sebenarnya tidaklah memiliki keutamaan yang besar. Keutamaan yang sejati terletak pada mengamalkan perintah dan ajaran beliau. Oleh karena itu, tugas Anda adalah menumbuhkan kecintaan. Untuk itu, perbanyaklah sholawat, perhatikanlah sholat, berusahalah mengamalkan syariat yang Allah Ta'ala turunkan. Kemudian, jika Allah melimpahkan karunia-Nya, Dia mungkin menampakkannya dalam mimpi. Ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan derajat rohani yang tinggi. Adapun selebihnya, jika Anda mengamalkan ajaran dan hati menemukan ketentraman, maka itulah keberhasilan Anda. Jika ini terjadi, maka anggaplah karena sholawat Anda. Pasti Anda pernah memiliki mimpi yang baik, bukan? Maka anggaplah itu sebagai karunia Allah dan pahamilah itu sebagai buah dari kecintaan kepada Nabi SAW. Dan karena upaya Anda yang semaksimal mungkin untuk mengamalkan perintah serta bersolawat. Pertanyaan, bagaimana seseorang dapat mengenali bahkan jejak-jejak kesombongan yang paling halus dalam diri dan mengendalikannya agar ia dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Huzur bersabda, hanya Allah yang mengetahui keadaan hati. Jika Anda dengan tulus memohon ampun, istighfar kepada Allah dan berusaha menghindari dosa dan kesombongan dan ketakaburan, maka Allah Maha Pengampun. Kapan ini dikabulkan, Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ada berbagai syair. Ingatlah selalu itu. Jika Anda menyukai puisi, beliau bersabda, anggaplah dirimu lebih rendah dari semua orang. Barangkali dengan demikian Anda dapat memasuki tempat perjumpaan dengan Tuhan. Artinya anggaplah diri Anda paling tidak berarti dan paling rendah. Setiap kali pikiran sombong itu muncul, lalu apa tempat perjumpaan itu? Itulah tempat jalinan hubungan dengan Allah Ta'ala. Ketika seseorang menjadi rendah hati, inilah yang terjadi. Inilah mengapa ketika Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam pernah bersabda dalam sebuah debat bahwa pihak lawan berbicara benar, demi ridha Allah, saya katakan ia benar dan saya tidak perlu berdebat, maka beliau lantas menerima wahyu.
yakni Tuhan menyukai cara-caramu yang penuh kerendahan hati. Jadi cara-cara kerendahan hati adalah ketika keadaan seperti itu tiba, seseorang harus merenungkannya daripada membiarkan egonya semakin membara. Jangan biarkan ego itu berkobar. Teruslah beristighfar. Jika seorang rajin beristighfar, ia berupaya untuk tetap terlindungi. Bahkan di luar itu, pikirkanlah hal ini sepanjang hari, ulangi berkali-kali. Maka kemudian pikiran seseorang akan terbebas dari ketakaburan. Di mana Anda meraih keberhasilan, di mana Anda dipuji, di mana Anda menerima penghargaan, jika Anda berkata bahwa ini diterima karena ilmu saya, kebesaran saya, atau suatu keistimewaan saya, maka itu secara bertahap akan mengarah pada ketakaburan. Ingatlah, saya adalah manusia yang penuh kerendahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, betapapun besarnya kesombongan kalian, kalian tidak akan melampaui ketinggian gunung-gunung. Salat Jumat adalah wajib. Terkadang karena darurat, tidak mungkin untuk menghadirinya. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana nasihat dari Huzur? Karena pikiran bahwa kita tengah luput dari waktu keterkabulan doa, Huzur bersabda, Allah tidak berlaku aniaya. Allah mengetahui keadaan seseorang yang terpaksa. Jika waktu salat Jumat tiba dan seseorang sakit atau tidak dapat pergi, tetapi niatnya baik, jadi prinsip mendasar dalam ajaran Islam yang diwasiatkan Nabi SAW kepada kita adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal dinilai berdasarkan niat. Jika niat benar, maka tidak apa-apa. Jika niat tidak benar, barulah Allah akan mencengkeram. Inilah mengapa dalam hadis tidak disebutkan bahwa jika Anda melewatkan satu salat Jumat, hati akan gelap. Jika Anda melewatkan satu salat Jumat, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, barulah hati Anda gelap. Yaitu jika Anda melewatkannya dengan sengaja. Nabi SAW telah memberikan izin hingga 3 kali dalam hadis. Namun bahkan selama periode itu, Anda teruslah berzikir kepada Allah, berdoa dan memohon ampun kepadanya. Allah Maha Pengampun dan memberikan pahala. Jika seorang raja mendapat pahala 10 solat karena menghabiskan sehari penuh membaca istighfar karena tidak bangun untuk salat subuh, maka hal serupa juga bisa terjadi untuk salat Jumat. Anggota jemaat mulai mengandalkan WhatsApp atau pesan teks. Bagaimana kita dapat menjaga dan memperkuat hubungan pribadi meskipun komunikasi digital semakin mendominasi? Kami memohon nasihat dari Huzur, bagaimana kita, para anggota jemaat, menjaga hubungan antar sesama dan menjadikannya kuat, supaya meskipun di era digital ini, hubungan kita antar sesama tetap dalam. Huzur bersabda, semuanya tergantung pada pola pikir Anda. Jika saya mengirim pesan teks kepada seseorang, atau saya harus melakukannya, atau saya menjaga hubungan dengan seseorang seperti ini, maka niatnya dalam hati justru semakin meningkat ketika mereka itu membalas dengan penuh kasih sayang. Anda hanya membicarakan pesan teks. Dulu pun hanya ada surat menyurat tertulis. Itulah mengapa ada ungkapan dalam bahasa Urdu bahwa surat adalah setengah pertemuan. Pesan teks bahkan lebih cepat. Dulu surat bisa memakan waktu 15 hari atau sebulan. Sekarang ketika menekan kirim sebuah pesan teks, detik selanjutnya sampai. Balasan penuh kasih sayang diterima dari mereka dan tumbuhlah kesadaran dalam diri mereka bahwa ya saudaraku, temanku telah mengingatku. Jadi mengatakan bahwa kecintaan berkurang karena ini adalah pikiran Anda saja, bukan pikiran saya. Orang-orang masih menulis surat yang tak terhitung banyaknya. Jemaat kini anggotanya begitu besar sehingga jutaan dan puluhan juta. Mereka menulis surat. Saya menerima ribuan surat setiap hari. Bahkan bagi mereka yang belum pernah saya temui ketika meminta doa, doa untuk mereka pun terpancar bahkan saat saya membaca surat. Dan kemudian pada saat sholat, doa pun disampaikan untuk mereka. Sementara saat tidur di malam hari, bayangkanlah, mereka adalah saudara-saudariku, saya harus mendoakan mereka sebelum tidur. Jadi kecintaan akan terus tegak dalam hati. Adapun berkata bahwa cinta hanya bertumbuh dengan bertemu, memang benar bahwa cinta bertumbuh dengan bertemu, dan seseorang harus bertemu. Disebutkan dalam hadis bahwa hendaklah Anda saling mengundang, karena ini meningkatkan cinta.
Kemudian ada juga pengajian Ansor, Anda pergi ke sana bukan? Bertemulah di sana dan Anda bertemu juga saat sholat Jumat. Biasakan juga sholat 5 waktu di masjid, maka perhatian Anda akan tertuju pada pertemuan. Allah berfirman, tunjukkanlah kasih sayang satu sama lain karenanya, dan Anda akan menerima pahala. Jadi ketika Anda melakukan karena Allah, Anda juga akan memiliki rasa cinta kepada mereka yang datang untuk sholat, yang datang untuk sholat Jumat, sholat Id. Anda bahkan sering merangkul. Selama COVID, orang-orang banyak pembatasan. Akan tetapi saat Idul Fitri, Anda tidak peduli dan saling merangkul. Justru karena cinta itulah Anda bertemu. Oleh karena itu, orang mukmin itu adalah, ingatlah hadis ini, yaitu inginkan bagi saudaramu apa yang Anda inginkan bagi dirimu sendiri. Ketika Anda memiliki pikiran ini, maka pikiran baik yang terlintas di hati Anda untuk anak keturunan Anda, biarkan pikiran itu juga hadir untuk saudara Anda, untuk anak saudara Anda, dan untuk anak teman Anda. Ini akan menjadi sarana kasih sayang. Orang-orang yang tinggal di Afrika, banyak yang hidup di sana, di desa-desa dan daerah-daerah terpencil. Mereka menulis surat kepada saya, dan ketika para utusan saya pergi ke sana, ketika seorang utusan menyampaikan salam saya, mereka bahkan menangis karena haru. Ini karena mereka memiliki kecintaan dalam hati. Allah telah menciptakan cinta itu. Oleh karena itu berdoalah kepada Allah agar Dia menciptakan cinta dalam hati dan agar jarak tidak tercipta karena masalah-masalah duniawi yang kecil dan sepele. Jadi, mengatakan bahwa kini hanya melalui pesan teks. Saya percaya pesan teks justru menjadi sarana yang mudah untuk memperluas kecintaan. Sebelumnya, menulis surat membutuhkan waktu 1 bulan. Sekarang, ini 1 hari saja. Bahkan ada aplikasi FaceTime. Anda bisa bertatap muka. Anda bisa menerima pesan teks juga. Jadi, Anda hendaknya mengatakan bahwa kecintaan bertambah. Pertanyaan, Huzur, saudara-saudara Ansar yang baru tiba dari Pakistan tidak terbiasa dengan hal ini. Huzur bersabda, mereka tahu, mereka justru lebih mahir mengirim pesan teks daripada Anda. Survei dilakukan di India atau Pakistan di kalangan masyarakat miskin, penggunaan HP dan pesan teks di kalangan mereka bahkan melampaui kalangan kaya. Adapun jika mereka baru tiba dan tidak punya HP, maka temuilah mereka dan ajaklah mereka ke masjid. Ada berbagai acara, ajaklah mereka. Adakanlah acara get together, pertemuan santai, dan tidak perlu hanya dalam pertemuan jemaat yang formal. Kadang-kadang di akhir pekan, adakanlah piknik, lakukanlah sesuatu. Di Khudam ada acara kulu jami'an, dan ini adalah untuk tujuan ini. Ansarullah juga bisa melakukan ini. Lajnah juga melakukan ini. Dan di Islamabad, lajnah di sini, Khudam di sini, dan mereka dari berbagai kota, mereka berkumpul sehari dalam seminggu atau sekali sebulan. Mereka juga makan, minum bersama, mengobrol dan mendiskusikan hal-hal keagamaan. Jadi Anda pun bisa melakukan ini. Jika niat seseorang adalah kebaikan, maka kebaikan itu pun terlaksana. Huzur, kami baru-baru ini telah memutuskan untuk mengadakan kulu jami'an sebulan sekali, jadi insya Allah akan dilaksanakan. Huzur bersabda, bagi orang-orang yang tidak mampu menyiapkan makanan, orang-orang seperti Anda seharusnya memasak dan bawa makanan 2 atau 3 kali lebih banyak. Pertanyaan, KPR diperbolehkan untuk membeli rumah jika seseorang memiliki kemampuan untuk refinancing dan memperpanjang KPR menggunakan ekuitas untuk berkontribusi pada proyek masjid lokal, apakah itu diperbolehkan? Hal pertama adalah bahwa KPR hanya diperbolehkan untuk rumah yang Anda beli untuk kebutuhan Anda sendiri, bukan sebagai bisnis. Anda dapat membeli sebuah rumah, mengambil KPR atas rumah itu, tempat Anda akan tinggal. Ada cukup banyak orang yang menilai ulang rumah mereka dan mengambil lebih banyak pinjaman dari bank dan menggunakan pinjaman itu untuk masjid. Jadi, jika Anda membangun rumah Anda sendiri dan membayar KPR untuk manfaat pribadi Anda, mengapa Anda tidak bisa mengeluarkan uang Anda untuk membangun rumah Allah yang juga membantu membuat rumah di surga? Jadi jika Anda mau, Anda bisa. Namun jangan memberatkan diri Anda secara berlebihan. Jika bisa dilakukan dengan mudah, maka tidak apa-apa. Jika tidak, jangan. Dan Anda juga harus menilai dan mempertimbangkan kemampuan pembayaran Anda dengan baik. Di
akhir hari, Hazrat Khalifatul Masih dengan penuh kasih sayang memanggil kembali Muizz Mumin Sahib yang telah mengajukan pertanyaan itu ke kantor dan memberikan bimbingan lebih lanjut. Huzur mengklarifikasi bahwa berkontribusi pada proyek masjid menggunakan dana yang diperoleh melalui refinancing KPR adalah diperbolehkan, asalkan bank tidak memiliki ketentuan yang mengharuskan dana tersebut digunakan secara eksklusif untuk properti tersebut. Di atas semuanya, Huzur menekankan bahwa tidak boleh ada penipuan dalam bentuk apapun, karena segala bentuk pengelabuan bertentangan dengan semangat dan ruh takwa. Pertanyaan, karena situasi dunia saat ini ada pembicaraan tentang kemungkinan wajib militer di Desember, beberapa anggota jemaat yang berusia 20-25 tahun mungkin terpengaruh. Bagaimana bimbingan yang Huzur berikan berkenaan dengan ini? Huzur bersabda, selama Anda tinggal di negara itu, Anda harus mengikuti hukum-hukumnya. Apakah pindah dari sana atau bergabung di dalamnya? Inilah hukumnya, yakni dimanapun Anda tinggal, Anda harus mematuhi hukum negara itu dan mengabdi kepadanya. Mengapa Nabi SAW tidak mengangkat senjata selama 13 tahun di Mekah? Karena ada pemerintahan lain yang berkuasa di sana. Setelah pemerintahan beliau sendiri berdiri dan beliau diserang, barulah beliau mengangkat senjata. Jadi Anda harus mematuhi hukum negara tempat Anda tinggal, baik itu negara Kristen, negara ateis, atau pemerintah manapun. Jika Anda tinggal di sana, Anda harus mengikuti hukum-hukumnya, atau tinggalkanlah negara itu. Hal terpenting adalah mendidik masyarakat. Anda harus menjelaskan ini kepada orang-orang Anda. Di Amerika, lobby adalah tren besar, bukan? Jadi, mengapa Anda tidak melakukan hal yang sama? Di masyarakat Anda, komunitas Anda, ceritakanlah apa yang sedang Anda lakukan. Banyak orang kini menyadari bahwa apa yang dilakukan Trump, serangan di sana-sini, adalah tindakan zalim. Jika kita harus bertempur untuk tujuan yang lebih baik, maka tidak apa-apa. Misalnya, selama Perang Dunia II, ketika Inggris dan Eropa bertempur, pemerintah Inggris saat itu memerintah India dan Pakistan. Saat itu mereka merekrut banyak orang India untuk bertempur dalam perang. Inilah mengapa ada resimen Gurkha dan resimen lainnya didirikan. Pada saat itu, Jemaat Ahmadiyah juga memiliki pasukan. Jemaat telah mendirikan pasukan teritorial ini dan orang-orang direkrut untuk bertempur di berbagai front. Alasannya adalah mereka bertempur untuk tujuan yang lebih baik. Kakek saya, Hazrat Mirza Sharif Ahmad Sahib, adalah komandan pasukan ini, memegang pangkat kapten. Demikian pula setelah partisi India dan Pakistan, selama perang yang terjadi, didirikan juga Batalion Furqan. Mereka pun bertempur di garis depan. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa tujuannya. Jika tujuannya itu adil, maka lakukanlah. Jika tidak, jika ada kezaliman, maka berjuanglah melawan kezaliman. Pertanyaan, Huzur, bukankah ini berarti saya hendaknya pindah bersama keluarga ke Kanada? Huzur bersabda, itu terserah Anda. Anda akan pindah ketika dinas wajib itu diminta dari Anda. Doa memiliki kekuatan yang besar. Allah memiliki kekuatan yang sangat besar. Jika Anda dengan tulus memohon kepada Allah, Dia mengabulkan doa demi kebaikan umat manusia. Ini mungkin bukan untuk kebutuhan pribadi Anda, tetapi jika itu untuk umat manusia, jika itu untuk tujuan yang mulia, maka Allah mengabulkan doa-doa tersebut. Pertanyaan, saya memperhatikan akhir pekan ini bahwa banyak anak muda yang datang ke sini dari Jerman dan Norwegia. Sama seperti Anda yang mengadakan pertemuan, mereka pun mengadakan pertemuan mereka di sini. Ya, tetapi jumlah mereka sangat banyak, sehingga saya meminta mereka duduk di aula. Hal ini membuat saya berpikir tentang bagaimana di dunia yang materialistis ini, pada anak muda ini, ada 104 orang datang dari Jerman dan 91 orang datang dari Norwegia. Mereka adalah para khudam dan mereka mengadakan pertemuan 1 jam seperti yang Anda lakukan. Dan saya percaya mereka pasti mendapat pengaruh yang baik.
Dan kalaupun tidak ada yang lain, sekadar melaksanakan sholat 5 waktu di sini sudah cukup bagi mereka. Bahkan keimanan mereka segar setelah melihat Anda. Mereka bahkan mengungkapkannya bahwa orang-orang telah melakukan perjalanan jauh dari Amerika, sementara kami tinggal sangat dekat dan bisa mencapai di sini dengan bis, atau melakukan perjalanan dari Norwegia dengan penerbangan yang hanya 1,5 atau 2 jam. Pertanyaan, di Amerika ada banyak protes no king melawan Trump. Mereka sering meminta kami untuk bergabung. Apakah diperbolehkan? Huzur bersabda, jika itu adalah protes damai, maka Anda bisa hadir. Jangan terlibat dalam kekerasan, jangan merusak sarana milik pemerintah, dan jangan memukul siapapun. Jika Anda ingin pergi dan berdemo, Anda bisa melakukannya. Sama seperti ketika para Raja Kashmir menindas, ada protes damai melawan mereka. Hazrat Khalifatul Masih Tsani bahkan meminta para Ahmadi untuk mengorganisirnya dan pergi. Pertanyaan, saya ingin meminta bimbingan Huzur mengenai hal ini karena ketika mereka meminta saya membuat spanduk Love for All, Hatred for None. Huzur bersabda, ya kita melakukan ini di sini juga, di Jerman juga dan di Inggris. Saat mulakat berakhir, mereka mendapat taufik berfoto bersama Huzur dan mendapat karunia menerima hadiah berupa pena. Huzur, doakanlah saya, semoga Allah melimpahkan karunia-Nya, semoga Allah memampukan saya untuk mengamalkan semua perintah Al-Quran dan menjauhi dosa. Ya, dari semua 700 perintah. Huzur bersabda, buatlah daftar lengkap dan kemudian cobalah mengamalkannya. Salah satu anggota Ansor mengisyaratkan bahwa tempat tidur di akomodasi tidak nyaman. Huzur bersabda, ketika Anda mulai memikirkan keluhan, seperti apakah nyaman atau tidak, karena banyaknya orang, maka akomodasi pun seperti yang tersedia itu. Maka pada saat seperti itu, renungkanlah bagaimana Nabi SAW biasa tidur. Ketika Anda memikirkan ini, pertanyaan tentang ketidaknyamanan akan memudar sendiri. Seorang Ansor memohon izin menyampaikan sebuah syair Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Zindagi bakhsh jam-e Ahmad hai, kya hi pyara ye naam-e Ahmad hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir pekan, 25 dan 26 April, ada ijtima Waqfatenau dan Waqfinau yang dihadiri oleh Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz. Pada hari Sabtu, Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz menyampaikan pidato yang menggugah keimanan di acara penutupan ijtima Waqfatenau yang dihadiri lebih dari 1.700 Waqfatenau. Setelah tilawat, nazam dan laporan dari Sekretaris Waqfatenau, Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz menyampaikan sabda beliau tentang tugas mulia Waqfatenau. Huzur bersabda, Anda semua telah membuat ikrar seumur hidup untuk memanfaatkan semua kemampuan demi mengkhidmati misi mulia Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Komitmen ini harus selamanya menjadi prioritas utama dan tujuan hidup Anda. Seperti yang telah saya katakan, para penentang Islam terus mengaku bahwa Islam menyangkal kesetaraan perempuan. Mereka mengaku sebagai pembela hak-hak perempuan dan bahwa mereka ingin membebaskan perempuan atau memberikan kebebasan kepada mereka. Namun, mereka itu tidak tulus dan tindakan mereka mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya. Dalam beberapa waktu terakhir, seluruh dunia telah menyaksikan bagaimana dengan alasan kebebasan, beberapa kekuatan barat telah melancarkan perang di mana perempuan dan anak perempuan yang tak berdaya justru dibunuh dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya, atau rumah mereka dihancurkan sepenuhnya. Sekolah mereka, universitas, dan pusat-pusat pembelajaran mereka menjadi rata dengan tanah. Apakah itu yang dimaksud oleh para penentang Islam dengan memberikan hak kepada perempuan dan pemudi?
Memang, karena sebelumnya perempuan di negara-negara barat ini tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya, maka selama lebih dari 1 abad terakhir, mereka terpaksa mengambil tindakan sendiri. Dengan demikian, gerakan hak-hak perempuan pun muncul di seluruh dunia barat, karena perempuan dengan gigih berupaya mengamankan hak-hak dasar yang telah lama tidak mereka miliki. Karena teks-teks agama mereka tidak menyebutkan atau menetapkan hak-hak perempuan, maka mereka terpaksa berjuang sendiri untuk kebebasan dan kesetaraan yang justru telah diberikan Islam kepada perempuan sejak lebih dari 1.400 tahun yang lalu. Sebelum menutup, saya ingin mengingatkan Anda sekalian bahwa Anda harus berjuang tanpa henti untuk menyebarkan pesan Islam, melayani umat manusia, dan membimbing generasi berikutnya. Di atas segalanya, hormatilah ikrar Anda dengan mendahulukan iman Anda atas semua urusan duniawi, dan berusahalah untuk mengamalkan perintah-perintah Allah. Meskipun menempuh pendidikan duniawi atau komitmen lainnya, bertekadlah untuk meningkatkan pengetahuan agama Anda dengan membaca Al-Quran dan tafsirnya. Anda juga harus mempelajari tulisan-tulisan Hazrat Masih Maud alaihissalam, para khalifah, dan literatur jemaat lainnya. Karena pengetahuan agama adalah pendorong untuk perbaikan diri dan juga sarana untuk membimbing anak-anak Anda. Saat acara berakhir, Huzur memimpin doa bersama. Keesokan harinya, Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz menghadiri Ijtima Nasional Waqfinau di Islamabad. Ijtima ini dihadiri oleh lebih dari 2.100 Waqfinau putra. Setelah tilawat nazam dan laporan dari Sekretaris Waqfinau, Huzur menyampaikan pidato yang sangat berkesan tentang peran dan tanggung jawab Waqfinau dan kebutuhan untuk menjaga diri dari keburukan di sekitar mereka. Hari ini, kita sering mendengar tentang revolusi teknologi yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Namun, alih-alih mendorong umat manusia maju, teknologi modern ini terlalu sering mendorong manusia menuju keburukan dan kekuatan yang merusak. Tidak diragukan lagi, internet, media sosial, game, dan platform lainnya memicu gelombang kemerosotan akhlak dan misinformasi. Mereka mencemari pikiran manusia dan mendorong kaum muda menuju kemerosotan, ketidaksenonohan, dan kecanduan yang merusak. Platform ini dirancang untuk menjauhkan kita dari tujuan kita yang hakiki dan untuk mengikis nilai-nilai akhlak demi keuntungan dan agenda penolakan keberadaan Tuhan. Dalam menghadapi pengaruh-pengaruh yang merusak ini, Anda harus melatih pengendalian diri dan disiplin sejati. Alih-alih menyerah dan menyerahkan nilai-nilai moral dan potensi Anda kepada godaan-godaan yang fana, Anda harus menjaga kendali atas emosi Anda dan memastikan bahwa kemampuan yang dianugerahkan Allah digunakan dengan cara-cara yang positif. Mereka yang melakukan hal ini akan segera mendapat pahala dari Allah. Dalam Al-Quran Suci, Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sesungguhnya keberhasilan benar-benar datang kepada orang-orang yang beriman. Untuk meraih keberhasilan ini, Hazrat Masih Maud alaihissalam mengajarkan bahwa solat adalah hal yang mendasar. Seorang mukmin harus tekun dalam melaksanakan solat 5 waktu. Selain itu, solat kita harus dilaksanakan dalam keadaan kerendahan diri yang mutlak dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah.
fokus seseorang harus sepenuhnya diarahkan kepada Allah. Jangan sampai Anda terburu-buru dalam solat Anda sekadar untuk memenuhi kewajiban. Sebaliknya, saat Anda memulai setiap solat, pola pikir Anda harus seperti ini. Anda memasuki singgasana Allah untuk mempersembahkan semua keinginan dan kebutuhan Anda di hadapannya. Anda harus menenggelamkan diri dengan begitu sungguh-sungguh dalam solat, sehingga air mata secara alami jatuh dari mata Anda saat Anda tunduk dan bersujud di hadapan Sang Pencipta Anda. Mohonlah kepadanya pertolongan dan rahmat-Nya agar Anda dapat termasuk di antara orang-orang yang saleh dan di antara mereka yang mengambil kebaikan dan menjauhi dosa. Berdoalah dengan sepenuh hati agar Allah memampukan Anda untuk memanfaatkan kemampuan dan kecakapan yang telah Dia anugerahkan kepada Anda dengan cara yang mengarah kepada ridho-Nya dan kedekatan dengannya. Inilah kunci keberhasilan yang mengarah pada keterkabulan doa. Di dunia era ini, orang-orang sangat cepat mengungkapkan rasa frustasi dan meratapi nasib buruk mereka tanpa menunjukkan kesabaran atau introspeksi diri. Banyak orang, termasuk di antara Waqfinau juga, cepat mengeluh atas masalah-masalah sepele atau keinginan duniawi yang belum segera terpenuhi. Akan tetapi, Hazrat Masih Maud alaihissalam mengajarkan kita bahwa kekhawatiran terdalam dan sumber kegelisahan terbesar kita adalah jauh melampaui kerugian atau ujian duniawi apapun, yakni seharusnya adalah apakah kita benar-benar berjalan di jalan ketakwaan. Beliau mengajarkan bahwa jika seseorang benar-benar berduka atas keadaan rohaninya dan merindukan cinta Allah di atas segalanya, mereka akan menemukan bahwa keberhasilan dan kemakmuran akan mulai mengalir deras ke arah mereka. Saat ini, beberapa di antara Anda bertugas sebagai wakaf zindagi penuh waktu, sementara sebagian besar dari Anda bekerja di luar atau tetap menekuni studi. Apapun jalur yang Anda pilih, Anda harus berusaha mencapai puncaknya. Setelah itu, kapanpun Anda meraih suatu kesuksesan atau membuat terobosan, serukanlah kepada dunia bahwa pengetahuan yang Anda peroleh adalah berasal dari firman Allah dan bahwa penerapan nyata dari ajaran Allah terungkap melalui ilmu pengetahuan alam dan dunia di sekitar kita. Pada saat yang sama, janganlah biarkan pencarian ilmu pengetahuan menumbuhkan kesombongan atau menjauhkan Anda dari iman Anda. Di akhir acara, Huzur memimpin doa bersama. Inilah sorotan dari beberapa kegiatan Huzur di pekan lalu. Kita akhiri dengan segmen terakhir, ringkasan khutbah Jum'ah. Di khutbah Jum'ah hari ini, Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz bersabda mengenai kejujuran Hazrat Masih Maud alaihissalam. Huzur menyebutkan peristiwa tentang bagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam menanggapi tuduhan yang dibuat terhadap akhlak beliau. Suatu ketika, Muhammad Hussein Batalwi menulis surat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam yang di dalamnya ia menggambarkan beliau sebagai musuh Islam, kafir dan pendusta, nauzubillah. Sebagai balasan atas surat ini, Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis secara terperinci, jika Anda mendekati masalah ini sebagai seorang pencari kebenaran dan merenungkan seluruh kehidupan saya, maka akan menjadi jelas bagi Anda melalui bukti-bukti yang meyakinkan bahwa Allah Ta'ala senantiasa menjaga diri saya dari kekotoran dusta, bahkan sampai pada tingkat bahwa pada suatu waktu nyawa dan kehormatan saya berada dalam bahaya,
yang sedemikian rupa di pengadilan-pengadilan Inggris sehingga tidak ada satupun pengacara yang memberikan nasihat kepada saya kecuali agar berdusta. Semuanya berkata kepada saya bahwa jika Anda berdusta, barulah perkara akan beres. Namun dengan taufik Allah, saya melepaskan nyawa dan kehormatan saya demi kebenaran. Dan seringkali dalam perkara-perkara harta benda, saya menanggung kerugian-kerugian besar semata-mata demi kebenaran. Dan seringkali, semata-mata karena takut kepada Allah Ta'ala, saya memberikan kesaksian yang bahkan bertentangan dengan ayah dan saudara saya, namun saya tidak melepaskan kebenaran dari diri saya.